Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Saya itu sebetulnya adalah salah satu mahasiswa yang terlahir dari Desa Bonyoh di Kecamatan Kintamani. Saya dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Ninyoman Sayang dengan Bapak Ketut Kerim. Saya lahir 9 Agustus 1981 dan saya tamat SD di SD 3 Kintamani yang jaraknya kurang lebih 3 km dari rumah saya. Kemudian saya tamat SD, saya berhenti dulu setahun karena tidak punya biaya. Kemudian melanjutkan SMP terbuka, itu SMP terbuka 1 Kintamani. Kemudian setelah itu saya tamat di tahun 98, kemudian melanjutkan ke SMA yaitu di SMA 1 Kintamani. Tahun 2001 saya tamat di SMA 1 Kintamani. Kemudian saya melanjutkan di IKIP Negeri Singaraja di jurusan PPKN. Saya tamat tahun 2005. Pada waktu menjadi mahasiswa, saya pernah diberikan kesempatan untuk menjadi ketua HMJ, termasuk juga menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Di semester 6, karena prestasi akademik, saya pernah diangkat menjadi asisten dosen. Kemudian tahun 2006 saya diangkat menjadi dosen tetap di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 2009 saya tamat S2 penelitian evaluasi pendidikan di Undiksa. Kemudian tahun 2013 saya tamat S3 di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Nah, setelah tamat dari Bandung, saya ditugaskan menjadi ketua jurusan PPKN di tahun 2015. Kemudian di 2019 saya ditugaskan menjadi wakil dekan 1 dan di tahun 2003 saya ditunjuk untuk menjadi dekan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Nama saya Inengah Swastike. Nah, dengan diberikannya gelar profesor, maka nama saya ditambah menjadi Profesor Dr. Inengah Swastike MPD. Orang tua saya, I Ketut Kerim, sudah meninggal dunia, almarhum. Kemudian ibu saya, Ninyoman Sayang, beliau masih sehat. Kemudian saya mempunyai 1 orang saudara kandung, yaitu Iwayan Cari. Kemudian saya mempunyai 5 orang saudara tiri. Kemudian saat ini saya juga sudah menikah di tahun 2022 dan dengan Idewayu Perawati. Kemudian dikurniai 1 orang anak baru berusia 10 bulan, yaitu Anindita Maharani. Seperti anak-anak pada umumnya, saya itu adalah anak-anak yang sangat suka bermain, suka bercanda, kemudian sangat berbahagia karena masa kecil itu mungkin adalah masa yang paling bahagia karena kita tidak pernah memikirkan apa. Yang kita pikirkan hanyalah bermain, bercanda bersama dengan teman-teman. Saya dibesarkan di desa dengan berbagai keterbatasan secara ekonomi, tetapi itu dialami oleh hampir sebagian besar masyarakat di sana. Nah, justru karena keterbatasan ekonomi membuat kita menjadi lebih kuat, kemudian memiliki jiwa ketahan malangan, termasuk juga memiliki daya juang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pada waktu kecil itu saya diasuh oleh ibu saya yang sangat sayang sekali, kemudian juga diasuh oleh bapak saya yang juga sangat sayang. Jadi pada umumnya keluarga di desa itu sangat memperhatikan anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena tidak banyak pekerjaan yang dilakukan. Mereka hanyalah ke kebun, kemudian ke rumah, kemudian anak-anaknya setelah sekolah juga ikut ke kebun. Jadi ikut menyabit, ikut mencari rumput, kemudian ikut juga beraktivitas sebagaimana layaknya orang tua. Oleh karena itu waktu sangat cepat sekali berlalu. Jadi masa anak-anak itu adalah masa yang sangat menyenangkan dan masa yang sangat cepat berlalu. Itu. Pada waktu itu di desa saya tidak ada SD. Jadi untuk sekolah SD itu kita harus jalan 3 km, yaitu di Kintamani.
Kemudian setelah tamat SD, itu memang pada umumnya di desa itu tidak banyak yang sekolah, hanya beberapa orang saja. Dan itu harus kos di Kintamani, di ibu kotanya. Nah itu jaraknya 7 kilometer, jadi kalau kita tidak kos tidak bisa studi. Nah karena orang tua saya secara ekonomi keterbatas, makanya tidak sekolah dulu. Setahun setelah itu kenapa melanjutkan? Karena ada program SMP terbuka. SMP terbuka itu sekolahnya di SD. Yang mengajar adalah guru SD. Kemudian baju gratis, buku gratis, sekolahnya tidak tiap hari. Hanya seminggu sekali di SD, kemudian sebulan sekali baru ke SMP. Nah, karena semuanya gratis, jadi saya bisa sambil bekerja di kebun sambil sekolah. Jadi, ya karena ada sekolah gratis itu intinya, sehingga saya melanjutkan studi. Dan pada waktu itu tidak ada cita apa-apa. Cita-cita apapun tidak ada, cuman cita-cita ya ikut saja program pemerintah, yaitu SMP terbuka. Momen yang paling berkesan itu ketika dulu pada waktu SD, bayar SPP, kemudian di hari terakhir pendaftaran, itu saya belum bayar bersama dengan kakak saya. Kemudian di hari itu orang tua saya datang, naik truk, kemudian dia numpang di atas truk. Jadi saya berdua sangat bahagia sekali karena ternyata bapak saya datang gitu. Dan bayar SPP pada waktu itu. Nah itu adalah momen yang tidak akan pernah saya lupakan sampai kapanpun gitu ya. Jadi bahagianya itu luar biasa. Karena itu adalah hari terakhir ya, di mana harus bayar SPP. Kalau tidak begitu mungkin kita akan diberhentikan dari sekolah. Tetapi orang tua saya tiba-tiba datang, numpang truk. Dan itu dia di atas truk yang isinya kayu. Nah, pada saat orang tua saya datang itulah saya sangat bahagia sekali gitu ya. Cita-cita saya cuman ingin membahagiakan orang tua. Jadi salah satu cara saya membahagiakan orang tua itu adalah dengan bekerja, kemudian bekerja yang bisa membantu secara ekonomi. Nah dari sanalah kemudian saya punya tujuan yang jelas bahwa hidup saya itu ingin membahagiakan orang tua. Dan saya menilai bahwa sukses itu adalah mampu membahagiakan orang tua. Kalau belum mampu membahagiakan orang tua itu kita belum berhasil menjadi seorang anak, termasuk belum berhasil menjadi orang gitu. Jadi kebahagiaan orang tua bagi saya adalah kesuksesan. Nah itulah tujuan akhir saya adalah membahagiakan orang tua. Karena membahagiakan orang tua juga berarti mengikuti aturan dari Tuhan, mengikuti aturan dari masyarakat. Sampai saat ini orang tua berbangga ya, karena sudah anaknya bisa bekerja, kemudian bisa juga selain bekerja membantu perekonomian keluarga, termasuk yang paling penting itu kan mampu melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kualitas, termasuk juga bisa memotivasi anak-anak, teman-teman, keluarga yang ada di desa untuk studi. Nah, saya melihat orang tua saya sangat bahagia ya, sangat bahagia, kemudian sangat bangga dan sangat senang sekali. Nah, ketika saya pulang ke desa itu kelihatan sekali bahwa itu adalah asupan gizi yang mungkin tidak didapatkan dari makanan manapun, termasuk juga obat yang paling mujarab dibandingkan semua obat-obatan yang ada di dunia ini. Ya itu yang saya lihat gitu. Termasuk saya juga sama. Ketika ketemu orang tua, itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa saya nilai. Kalau menurut saya, investasi terbesar di dunia ini adalah pendidikan. Karena pendidikan itu yang mampu, pertama itu memutus ketidaktahuan, dan pada akhirnya membuat orang menjadi manusia. Atau pada hakikatnya adalah menurut saya, pendidikan itu adalah proses pemanusiaan manusia. Yang betul-betul menjadikan manusia itu sempurna adalah pendidikan. Kedua, selain juga dia itu bisa membuat manusia bisa menjadi manusia, saya melihat bahwa pendidikan itulah yang menjadi penggerak dari semua kehidupan yang ada di dunia ini. Jadi kalau orang yang secara intelektual, kemudian secara moral, secara skill itu kurang bagus,
tentu ini biasanya akan mengalami masalah dalam kehidupannya. Tetapi begitu orang itu memiliki pendidikan yang bagus, pengetahuan yang bagus, sikap yang bagus, keterampilan yang baik, biasanya dia bisa mengatasi berbagai tantangan yang ada di dunia, termasuk juga menghadapi kesulitan-kesulitan. Jadi menurut saya pendidikan itu adalah investasi terbesar dan adalah aset tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Karena pendidikan itu menurut saya dibawa sampai mati. Kalau yang lainnya tidak ya, bisa habis kapan saja kalau pendidikannya kurang bagus. Tapi kalau pendidikan sampai Anda meninggal dunia itu masih Anda bawa. Oleh karena itu menurut saya ya pendidikan itu yang paling utama dan dasar. Pertama, saya melihat keluarga pasti sangat support ya, pasti sangat mendukung gitu ya. Dan yang paling bagus itu adalah saya melihat di Undiksa ini, itu keharmonian termasuk juga rasa kebersamaan, kekeluargaan itu sangat bagus. Sehingga begitu saya menjadi dosen di Undiksa, itu hampir semua senior termasuk teman-teman sejawat itu memotivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri, prestasi diri, termasuk juga bagaimana membangun karir yang baik gitu. Nah, dari contoh-contoh toladan-toladan termasuk juga motivasi dari semua rekan-rekan termasuk keluarga, ya akhirnya saya betul-betul bisa melangkah sampai sejauh ini, sampai menapaki jenjang karir akademik yang tertinggi. Nah, ini berkat lembaga, keluarga, termasuk juga kolega yang ada di Undiksa ini. Kalau saya melihat tidak banyak tantangan ya. Ini sebenarnya lebih banyak kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas, termasuk juga lebih banyak sesuatu yang membuat kita menjadi bahagia. Kenapa? Karena pertama apa yang kita mau tulis itu sudah melalui proses penelitian, jadi kita sudah bisa merancang dari awal. Kemudian kelengkapan berkas administrasi juga kalau kita mengajar, kemudian meneliti, kemudian mengabdi secara otomatis sudah ada. Kemudian ketika kita mengajukan kenaikan pangkat dan jabatan secara regulasi kalau sudah memenuhi aturan itu sangat mudah prosesnya. Jadi kalau saya melihat tidak banyak tantangan ya. Yang ada adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang kita lewati selama proses-proses itu, mulai dari lektor kepala sampai dengan profesor itu kalau saya melihat justru kemudahan-kemudahan dan kebahagiaan-kebahagiaan yang kita lewati. Hampir tidak ada banyak tantangan yang ada yang saya lihat. Bahkan saya kalau boleh mengatakan kemarin itu saat proses-proses itu lebih banyak memang dibantu dan dimotivasi oleh teman-teman, kemudian juga oleh universitas gitu. Pertama itu saya ingin melaksanakan proses pembelajaran secara lebih berkualitas. Yang kedua, saya juga ingin dengan jabatan baru ini ke depan penelitian-penelitian saya lebih bagus dari sisi kualitasnya. Termasuk juga kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat juga lebih bagus. Termasuk yang paling prinsip saya pikir ke depan itu saya bisa menjadi orang yang betul-betul rendah hati. Jadi bisa menyadari, memaknai, dan yang paling prinsip adalah menjadi orang yang bijaksana. Karena akhir daripada jabatan akademik ini adalah lahirnya orang-orang yang bijaksana. Itu menurut saya. Saya kuliah S1 di Undiksa. Jadi kalau dibilang hidup saya ini sudah lebih dari 20 tahun di Undiksa. Saya kuliahnya di KIP, kemudian saya juga akhirnya bertemu dengan Undiksa. Dan dari Satker sampai nanti mungkin menjadi lebih tinggi lagi ya. Nah, saya melihat Undiksa itu anak kecil yang ajaib. Kenapa saya bilang anak kecil? Karena dia ada di kabupaten, tetapi ajaib, dia berkembangnya sangat cepat. Itu bahkan kalau dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan seperti manusia itu, kok ini baru 10 tahun tapi sudah sangat besar gitu ya. Nah, ini yang saya lihat dari Undiksa. Jadi kalau saya simpulkan itu adalah Undiksa itu adalah anak yang ajaib, cepat sekali besarnya. Gitu. Oke, kalau kita mau mengantarkan Undiksa menjadi universitas unggul dan berdaya saing,
tentu saja kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi kedudukan kita, meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, meningkatkan kualitas penelitian, dan meningkatkan kualitas pengabdian pada masyarakat, termasuk juga meningkatkan layanan terhadap mahasiswa, meningkatkan kualitas output lulusan yang pada akhirnya nanti kita semakin baik secara kualitas dibandingkan dengan universitas-universitas lainnya. Pertama tentu saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena beliau telah memberikan tuntunan, bimbingan, dan arahan kepada saya. Yang kedua kepada para leluhur saya yang mungkin juga dan saya yakini memberikan saya semangat, motivasi, dan tuntunan. Kepada kedua orang tua saya, kepada kakak kandung saya, kepada kakak-kakak tiri saya yang lain, termasuk kepada istri saya yang sudah mensupport, kemudian kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian Direktur Pasca Sarjana, termasuk juga para dekan, ketua senat, dan rekan-rekan semuanya yang sudah memotivasi, mendorong, memfasilitasi, sehingga saya mencapai gelar akademik yang tertinggi, termasuk juga kepada mahasiswa ya, dan pegawai yang selama ini sudah sangat kooperatif membantu saya dalam berbagai hal. Nah, ini adalah berkah bagi saya. Kenapa? Karena sekarang saya punya keluarga besar, yaitu keluarga Universitas Pendidikan Ganesha. Acara ini diproduksi oleh